Villa keluarga Lu. Ayah, aku bersedia menikah masuk keluarga istri. Selir selingkuh dengan istriku. Salah mengira aku sebagai calon mertua yang ingin dia jilat. Ayah, Kau. Pernikahan akan kuurus sepenuhnya. Pernikahan ini akan kubuat kalian, pasangan pezina ini, tak akan kulupakan seumur hidup. Suamiku, aku pergi ke luar negeri untuk latihan tertutup 1 minggu, dan tak bisa menghubungi dunia. Aku benar-benar berat Sion, kamu masih hamil. Jangan terlalu capek. Suamiku, baik sekali padaku. Kamu memberiku 500 juta untuk buka perusahaan dan menyuruhku pergi belajar. Aku pasti tak akan mengecewakanmu. Hati-hati di jalan. Nanti kalau kamu pulang, aku kasih hadiah. Oke. Pergilah. Aku mau antar yatim. Kamu pulang dulu saja. Ah, ini. Bow. Seperti biasa, jemput Kak Cuan di kompleks Siwerong, Kak Cuan. sayang kangen aku, ya. Sebenarnya kapan kamu cerai dari sampah itu? Aku nggak mau anak kita nanti begitu lahir malah manggil orang lain ayah. Ngapain panik? Lagian, anak itu kan anakmu. Memangnya kamu takut dia kabur? Kamu putri keluarga kaya, punya uang dan perusahaan. Dia cuma menantu numpang yang tak berkelas. Buat apa kamu takut sama dia? Tenang saja. Bentar lagi ku buat dia keluar tanpa bawa apa. Zhao Yuting, Zhao Yuting. Nggak nyangka, kamu bukan diam-diam hamil anak haram laki-laki lain di belakangku. Masih mau bikin aku keluar tanpa bawa apa-apa. Benarkah? Kapan kau mau mengajakku bertemu ayahmu? Kenapa terburu-buru? Aku akan membohongimu. Setelah aku pulang ke negaraku, pasti akan kupertemukan kalian. Tunggu. Harus tunggu sampai kapan? Saat suami yang tak berguna itu pergi dinas dan tak di rumah. Pergi dulu temui si tua Busan, cari tahu maksudnya. Baik. Aku dengar kata-katamu. Pelan-pelan, jangan sampai melukai anaknya. Kepala pelayan Yo. Selidiki semua informasi soal perselingkuhan Zhao Yating. Akan kubuat kalian berdua. Si pezina itu membayar mahal. Berendang Pelaharan Zhao Yuting. Dia datang buat apa? Anda ayahnya Yating? Apa yang kamu bilang? Dia malah mengira aku ayahnya Zhao Yating. Om kelihatan awet muda, ya. Lihatnya nggak jauh lebih tua dari aku. Kamu siapa? Aku ini pacar putri Anda, Yating, namaku Lucuan. Kurasa dia pasti pernah cerita tentang aku ke Anda. Pernah. Tentu saja pernah. Kalau begitu, aku bicara terus terang. Putri Anda, Yating, sedang mengandung anakku. Paman, kapan Anda mau menyuruh Yating bercerai dari menantu sampah itu? Anda tak mau cucu kandung Anda. Baru lahir, tapi tak bisa melihat ayah kandungnya, kan? Sepertinya, dia yakin dengan identitasku. Kalau begitu, aku tak akan sungkan lagi. Soal cerai, itu mudah. Aku sudah punya rencana sendiri. Aku sudah tahu. Sampah itu memang sama sekali nggak pantas buat Yating. Anda dari dulu seharusnya sudah mengusirnya dari rumah. Paman, karena sebentar lagi saya akan jadi menantu Anda.
Anda nggak keberatan kalau saya tinggal di sini, kan? Bos Shen, apa Anda mau membiarkan si bencong manis ini tinggal di sini? Dia itu Tinggal di sini saja, kalau mau beresin dia. Jadi jauh lebih gampang. Pertunjukan serunya baru mulai. Anda sudah punya cara? Formulir penilaian aturan menantu keluarga Sen. Kalau mau masuk ke keluarga Sen, harus ikut aturanku. Aturan menantu keluarga Sen. Formulir penilaian. Kau juga pasti tahu. Sifat putriku itu nggak terlalu baik. Jadi ada beberapa aturan yang harus kamu pahami dan pelajari dulu. Uang lamaran 3 juta. Memangnya kamu menikahkan putri atau menjual putri? Maksudmu apa? Cuma 3 juta. Itu cuma untuk menguji ketulusanmu pada putriku. Keluarga Sencia kami punya harta dan memangnya aku bakal ngincer uang recehmu itu? Bukan cuma anakku harus ikut marga pihak perempuan. Aku juga harus ganti marga. Di keluargaku, putriku ikut marga ibunya. Kamu, Ikut margaku saja. marganya Sen. Menurutku, kamu sengaja mau mempersulit aku. Kau kira aku gampang ditekan? Jangan emosi dulu. Bukan cuma kamu yang ganti, keluargamu juga. Semua harus diubah. Jangan bercanda. Cuan kecil, mengorbankan sedikit ini demi harta keluarga Sen. Kau sama sekali tidak rugi. Harta keluarga Sen. Paman, Apa ini? Keterlaluan sekali. Quan Kessel. Keluarga Sen itu keluarga bangsawan. Aturan ini bukan aku yang bikin. Restu para tetua keluarga tetap harus didapat. Kalau bahkan tak bisa lolos dariku, kalian sudahi saja. Tapi, Kalau kamu tak bisa terima, akan kusuruh Yating menggugurkan anaknya. Yang antre mau menikahi Yating. Banyak sekali. kalau mau dihormati di depan orang, harus rela menderita di belakang. Paman, aku mau. baik. Pengurus Yo. Untuk menantuku yang baik. Mulailah pelatihan khusus. Tuan Lu. Aturan menantu keluarga Shen. Pertama, tanpa aturan tak ada wibawa. Keluarga Shen menjunjung tata krama. Saat tahun baru, hari raya, ulang tahun, dan jamuan, semua harus bersujud. Menundukkan kepala adalah bakti. Juga aturan. Apa? Bersujud? Harga diri lelaki mahal. Aku tak mau berlutut, Xiao Chuan. Kau kira pintu keluarga Sen segampang itu dimasuki? Paman, Kepala pelayan Ciu. Antar tamu keluar. Surat pengalihan saham tak usah diantar lagi. Paman. Paman bilang surat pengalihan saham apa? Aku sudah suruh menyiapkan surat pengalihan saham. Setelah latihan, kuberikan padamu. Tapi sepertinya, harapanku padamu terlalu tinggi. Paman. Jangan begitu. Aku latihan. Aku latihan sekarang juga. Harga diri lelaki itu sangat berharga. Justru sekarang saatnya diuangkan. Aturan kedua menantu keluarga Sen. Taat sepenuhnya pada istri. Istri keluar harus diikuti, istri tak masuk akal pun harus dituruti, dipukul dimarahi juga harus ditahan. Tahan pukul, jadi ya. Kalau mau jadi menantu keluarga Sen, kamu harus tahan dipukul. Bukan, ini apaan sih? Aku kan bukan orang yang suka disiksa. Sangge Kessel. Kalau syarat segini kamu tak bisa penuhi, gimana tenang menikahkan putriku denganmu? Kalau kamu tak mau,
Saham ini. Mau. Aku mau. Aku pergi. Banyak sekali orang. Mulai. Hei, pelan-pelan. Pelan-pelan. Direktur Shen, Anda tenang saja. Kelihatannya memang parah, tapi yang dipukul cuma bagian yang bikin dia sakit, bukan mematikan. To run lah. Aku sendiri yang akan melatihnya. Sangay Kessel. Ayah akan memperlakukanmu dengan baik. Asal menikah dengan Yating, Nanti semua harta keluarga Shen. akan jadi milikmu. Jangan. Nanti akan kubuat dia keluar tanpa Pelan-pelan. Jangan sampai melukai anaknya. Aku akan merestui kamu dan Yating. Biar kalian cepat menikah. Direktur Shen, semua data tentang lucuan ada di sini. Dan dia dan Zhao Yating. Semua bukti perselingkuhannya. Berikan padaku. Direktur Shen, Anda yakin mau melihatnya? Berikan padaku. Dua orang ini berani sekali. Mereka berulang kali selingkuh tepat di depan mataku. Anak itu sebenarnya siapa? Cuma dari keluarga desa biasa. Belum lulus kuliah, dia dipaksa keluar. Bagus. Orang seperti ini, paling peduli soal harga diri. Pasti tak akan mengecewakan. Pertunjukan hebat yang sudah kusiapkan untuk mereka. Paman, aku sudah dengar kata-katamu dan belajar sopan santun. Kapan Anda akan menikahkan Yating denganku? Aku akan segera menyiapkan semuanya, 3 hari lagi kita Benarkah? tapi. tapi aku memberi putri kesayanganku kejutan. Jangan beri tahu Yating dulu. Paman, tenang. Aku janji Yating tidak akan tahu. 3 hari lagi kita adakan pesta menantu masuk rumah, supaya kau resmi tinggal di rumah kami sebagai menantu. Menikah masuk menantu yang masuk ke keluarga istri. Keluarga Shen kami besar dan terpandang. Tentu harus menantu yang masuk ke keluarga. Sebelum pesta masuk keluarga, kau juga harus menyiapkan 3 hal dulu baru pantas masuk keluarga kami. Kenapa? Kau tak mau. Dasar tua bangka tak tahu malu. Mulutmu besar sekali. Tapi, keluarga Chen cuma punya satu putri, Yating. Kalau sudah menikah, nanti semuanya jadi milikku, kan? Untuk sementara, aku tahan dulu soal kamu. Paman, aku bersedia. Silakan bicara. Mas kawinnya 3 juta. Kejua. Buku keluarga yang catatan marganya sudah diganti untuk Ketiga. Surat bukti sterilisasi. 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 Ngapain kaget begitu? Lihat. Yating sudah hamil. Setidaknya sekarang ada penerus untukmu, bagaimanapun juga usaha keluarga sebesar ini nanti akan diserahkan kepadamu. Ini dilakukan supaya kamu tak menyebar benih di luar. Rebut harta miliaran keluarga Shen. Demi harta miliaran itu, aku bakal habis-habisan.
Paman. Tenang saja, saya pasti akan berbakti pada Anda bersama Yating nanti. Sebentar lagi mau menikah dengan Yating, masih panggil paman? Ayah, Haha, menantu yang baik. 3 hari lagi, jangan lupa. Siapkan 3 barang itu. Ajak orang tuamu dan sanak saudaramu ikut ke pesta masuk keluarga istri. kalau kerabat keluarga Sen itu gimana? Kerabat keluarga Sen itu semuanya orang terpandang. Yating juga belum urus perceraian, mana enak ngajak mereka? Sudahlah, yang paling penting sekarang adalah jadi menantu keluarga Sen. Yang lain gak penting. Pak, aku pergi sekarang. Halo, Lia. Cepat bantu hubungi agen, mau jual mobil dan rumah, lalu bantu carikan juga ban yang plafon pinjamannya tinggi. Aku mau pinjam uang. Terus bantu hubungi rumah sakit yang terpercaya, buat janji operasi vasektomi. Iya, langsung sekarang. Aku udah gak sabar lagi. Halo, Bu. Aku anakmu, akan segera menikah. 3 hari lagi, panggil semua kerabat di kampung. Aku mau mereka semua tahu kalau aku, lucuan, akan masuk keluarga kaya. Apapun taruhannya, aku harus jadi menantu keluarga Shen. Pakshin, apa Anda mau mengadakan pesta menantu masuk untuk... Bukan cuma mau. Aku malah akan bikin semeriah mungkin. Tes kepatuhan selesai. Pertunjukan seru dimulai. Pembukaan resmi. Pak, puas dengan acara hari ini, kan? Wah, bagus. Mulai sekarang, keluarga Lu kita akhirnya bisa angkat muka di desa. Hahaha, waktu keluarga Lee menikahkan menantu dulu, tidak semeriah ini. Anakku memang hebat, bisa menikahi putri dari keluarga kaya. Di keluarganya cuma ada 1 anak perempuan. Nanti hatanya bukannya jadi kita semua? Hahaha, bagus sekali. Mulai sekarang, aku lucuan akan langsung melesat tinggi. Hahaha. Kenapa wanita ini kelihatan begitu familiar? Jangan asal bicara. Dia itu nona kaya raya, mana mungkin kamu kenal? Ya ampun. Anakku hebat banget. Datang. Kepala pelayan Choubu. Semua ini dari ayahku buat aku? Ayahku mana? Tuan Besar Sunakan Sedra Datang. Dia menyuruhku datang duluan untuk mengantar mas kawin. Mas kawin keluarga Sen, 10 mobil mewah, 2 properti terbaik di kota Gin, dan 5.000 tael emas. Uang tunai 10 juta. Hahaha, aku tahu keluarga Sen kaya, tapi aku nggak nyangka sekaya ini. Sepertinya keluarga Lu ini benar-benar langsung naik kelas, masuk ke kalangan atas. Kita capek kerja seumur hidup kalah sama orang yang nikah dengan istri bagus dan hidup lebih enteng. Di antara Yang paling pintar lihat peluang paling beruntung. Kalau sudah di puncak, biasanya Lu Chuan. sekarang kamu seterkenal apa, sebentar lagi kamu akan semalu itu. Aku ingat sekarang. Perempuan ini istri Pak Shen dari grup Shen. Hah? Jangan-jangan si Cuan ini orang ketiga? Aduh, cepat diam deh. Jangan asal ngaku-ngaku orang di sini. Terakhir kali kamu salah orang dan salah paham, terus dipukuli. Masih belum kapok juga ya, kamu ini? Kamu tuh, serius deh. Ayah sudah datang. Ini ayahnya Yating. Aduh, ternyata besan. Barangnya sudah siap?
Barang apa? Yah, semua barang sudah siap kok. Jadi, soal aku jadi menantu masuk rumah, bisa bantu rahasiakan dulu nggak? Jadi menantu masuk rumah keluarga Sen, memangnya hal yang memalukan? Kalau kamu nggak mau, bilang saja. Menantu masuk rumah? Takkan kamu. Kamu mau menikah masuk keluarga istri. Keluarga lu 9 generasi punya satu pewaris. Kalau kamu berani jadi menantu masuk rumah, anggap aku nggak punya anak laki-laki seperti... Pak, bukan seperti yang ayah bayangkan. Kondisi keluarga kita, ayah juga tahu. Putri keluarga kaya harus tinggal di rumah kecil jelek kita? Kukira nikah dengan orang kaya bisa hidup enak, ternyata jadi menantu masuk rumah istri, kayak nikahin diri sendiri keluar. Muka leluhur keluarga lu 18 generasi habis, dia permalukan sendirian. Pak, tolong jelasin. Jelasin APA? Kenapa kalau jadi menantu masuk rumah istri? Keluarga Shen mampu nanggung. Rumah, mobil, apapun yang kau mau, besok ku beli. Anakmu sudah berjuang bertahun-tahun, sekarang kesempatan menikmati hasil. Kalian masih kurang puas apa? Gak bisa, aku gak boleh biarin ayah ibu merusak urusanku. Pak. Waktunya sudah tiba, aku ambilin barang buat Anda. Pak. Ini uang seserahan. 3 juta. Ah, ini? Ini. Buku kartu keluarga untuk ganti nama keluarga. Ganti nama keluarga apa? Satu keluarga ganti nama keluarga. Ya ampun. Kamu benar-benar parah. Ini, sama yang ini. Astaga. Surat bukti vasektomi. Anak durhaka. Anak durhaka, ternyata kau diam-diam mensterilkan diri. Ayah, ini vasektomi, bukan dipotong. Kau laki-laki, tak bisa punya anak, apa bedanya dengan dipotong? Kau benar-benar nekat. Mau bikin keluarga lu kami putus keturunan. Dasar sialan, kau sampai tak sisakan benih buat dirimu sendiri. Kau mau paksa aku, San? Sama ayammu. Anak durhaka. Benar-benar anak durhaka. Adegan kena batunya sendiri ini. Lebih seru dari yang kubayangkan. Ayah, ibu, kalau orang lain tak paham aku sudahlah, kenapa kalian juga tak bisa lebih mengerti aku? Jangan panggil aku ayah, kalau dari dulu tahu bakal begini, lebih baik aku dan ibumu dulu mencekikmu sampai mati. Atau distril, keluarga darat sesudah ini akan putus keturunan. Sudah kubesarkan sia-sia, tak meninggalkan keturunan, apa bedanya dengan orang kebiri? Ayah, jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Yating hamil anakku. Keluarga lu kami tidak akan putus keturunan, tidak akan putus keturunan. Benar hamil? Siapa yang tahu laki-laki atau perempuan? Kalau nanti lahir anak perempuan, bukannya jadi sia-sia? Ini zaman apa sekarang? Masih pilih kasih laki-laki dan perempuan. Tapi kalian juga tidak perlu pusing. Mau laki-laki atau perempuan, itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Karena anak itu akan pakai nama keluarga siapa? Cucuku, kenapa harus pakai marga keluarga kalian? Kalau cucumu ikut marga kami, kenapa? Sekeluarga kamu. Bukannya semua pakai margaku? Kalian. Benar. Justru karena kalian begitu kolot dan picik. Keluarga kita jadi seumur hidup cuma bertani di kampung. Lihat ayahku, pikirannya terbuka dan karirnya berhasil. Pergi dari sini. Aku tak mau lihat kamu lagi. Sungai kecil, sepertinya ayah ibumu tak benar-benar mengertimu. Tak APA. Mulai sekarang, Kau keluarga marga batu tenggelam. Putra kandungku, batu tinta. semua keluarga batu tenggelam. Semuanya milikmu. Ayah, Mulai sekarang, ayah kandungku. selama ada aku, ayah tenang saja menikmati hidup. Aku pasti akan berbakti pada ayah. Saat orang sedang terlalu girang, paling mudah jatuh ke dasar. Makin tinggi terbang. Makin keras jatuhnya, daratan hijau. Nikmati saja proses ini. Anak durhaka, kau memang anak durhaka.
Benar-benar dosa besar, Xiao Chuan. Sekarang saatnya menguji hasil aturan menantu keluarga Sen. Mulailah. Menantu keluarga Sen. Lakukan sujud hormat, kau tahu 88 kali, 88 kali. 88, sajikan teh. Bersujud di depan umum, masih harus membenturkan kepala. Memalukan. Benar-benar memalukan. Kalau hari ini kamu berani sujud ini, keluarga lu putus hubungan denganmu. Xiao Chuan, kamu benar-benar bodoh, nak. Kelihatannya kamu belum siap. Surat pengalihan saham itu, kurasa ditunda dulu saja. Jangan, ya. Demi harta keluarga Shen, aku sudah berkorban begini. Tinggal surat pengalihan saham itu. Sebentar lagi ku dapat. Aku akan habis-habisan lagi. Harga diri mana lebih penting dari uang? Tua bangka, kamu masih bisa hidup berapa tahun lagi? Begitu kamu mati, semua milik keluarga Shen jadi punyaku. Ya, aku berlutut. Aturan pertama menantu keluarga Shen, tanpa aturan, tak ada wibawa. Sebagai menantu, harus patuh pada didikan tetua keluarga Shen. Taat dalam segala hal. Aturan menantu laki-laki keluarga Shen, pasal 2, 3 patuh 4 kebajikan, istri keluar harus diikuti. Kalau istri tak masuk akal, tetap harus nurut. Tahan dipukul, tahan dimarahi, tahan dicaci. Anak durhaka. Kau benar-benar mau bikin aku mati karena marah? Aku? Lebih baik mati saja. Demi uang, harga diri pun dibuang. Nanti bagaimana ketemu orang, tak tahu malu, sampai bikin orang tuanya mati kesal. Ini konyol. Sungguh keterlaluan. Makam leluhur keluarga lu mau meledak karena marah. 87. 88. Sudah, sajikan teh hormatnya. Ayah, minum teh. Ayah, kapan surat pengalihan saham itu kau kasih ke aku? Quan Kessel. Surat pengalihan saham elektroniknya sudah ayah siapkan untukmu. Naik ke panggung, terima sendiri di depan semua orang. Hari ini, aku akan biarkan semua orang jadi saksi kalau aku resmi menerima saham keluarga Shen. Apinya sudah menyala, Lu Chuan, sambut sendiri balasanmu. Sayang, aku sudah nggak sabar lagi. Cepat. Beri aku. Jangan buru-buru. Tunggu aku cerai, nanti kita tak usah sembunyi-sembunyi begini lagi. Xiao Chuan, jadi kamu benar-benar pelakor ya? Ah, bukan. Jangan lihat. Ternyata ini pesta masuk keluarga si pelakor. Berani juga bikin hal, Kalau sampai punya takutnya lahir tanpa dubur. Sial banget. Tak bisa dimatikan. Kenapa tak bisa dimatikan? Kau. Anak durhaka. Muka tuaku ini mau kutaruh di mana? Sungai Castle sebenarnya video ini kenapa? Apa benar jadi selingkuhan orang? Ayah, ibu, bukan begitu. Video ini palsu, hasil rekayasa. Kau masih saja membantah? Baik, kalau kau tak mengaku. Hari ini aku akan bersih-bersih keluarga. Aku pukul sampai kau mengaku. Ayah, ibu, percayalah padaku. Bahkan kamu juga memukulku. Kau sudah berbuat hina, pantas dipukul. Bagus. Lega rasanya. Luckman. Ayah, video ini, kok bisa ada di surat pengalihan saham? Jelasin ke mereka. Aku bukan pelakor. Kamu berani tanya, gimana orang lain punya video selingkuhanmu sama yatim? Kalau tahu begini, dari masuk ke rumah ini. Ayah, aku tidak. Kamu benar-benar mengecewakan, sampai acara masuk keluarga jadi berantakan. Membuat keluarga Shin kehilangan muka.
Ayah, tolong percaya padaku. Masalah ini tak terkait denganku. Aku cuma ingin jadi putramu. Mana mungkin aku melakukan hal yang merugikan keluarga Sen? Baiklah. Yang kau bilang juga masuk akal. Kali ini akan kupercayai kau. Tapi, Orang keluarga Sen tidak pengecut. Tegakkan punggungmu. Akui dengan terus terang. kau. Adalah pelakor. Bahkan kalau cuma pelakor, menantu yang diakui keluarga, tetap cuma kamu seorang begitu yating pulang. Aku suruh kalian urus surat nikah. Ayah. Apa yang ayah bilang benar. Percayalah. Aku lucuan. Itu pelakor si cendana elegan. Memuakkan. Adieu. Kami saling cinta sungguhan. Cuma ketemu orang yang tepat pada waktu salah. Apa salahku? Jijik. Nggak tahu malu. Pelakor kok masih berani ngomong begitu? Demi uang, harga diri orang tua diinjak-injak. Anak durhaka, lihat saja hari ini ku bikin kau babak belur. Aku. Ayah. Sudahlah, Kau tak bisa mengerti. Si Chuan, dia hanya melakukan kesalahan biasa laki-laki. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Kau. Kalau yang di atas tak benar, yang di bawah juga ikut bengkok. Justru karena ayah sepertimu yang tak bisa bedakan benar dan salah, makanya membesarkan putri yang tak tahu malu. Putri keluarga kalian tak tahu malu. Yang selingkuh dan menggoda putraku. Ayah, ibu, jangan bilang lagi. Berani-beraninya kamu bilang putriku tak tahu malu. Lu Chuan, Karena orang tua menentang pernikahan, maka pernikahan ini, kita batalkan saja sampai di sini. Ayah, jangan. Ayah. Ayah, jangan marah. Antara ayah dan orang tuaku. Ada sedikit salah paham. Beri aku waktu sebentar. Aku janji akan membujuk mereka. Kasih aku 10. Aku pasti akan beri jawaban yang memuaskan. Ayah, ibu. Nok. Sakit banget, ya? Baik, nggak apa-apa. Ayah, ibu, Kalian lagi ngapain? bukannya sejak kecil kalian ngajarin aku. Buat naik setinggi mungkin apapun caranya? Lihat kamu ini. Masalah sebesar ini, kenapa nggak dari dulu? Bilang ke aku sama ibu, kamu bikin aku malu di depan orang banyak. Kalau nggak kupukul mana bisa? Ku tahu kalian bakal bereaksi segitunya. Bukannya pelakor yang naik posisi. Perlu segitunya? Sungai kecil, sungai kecil. Keluarga Shen punya berapa banyak uang? Apa kamu sudah cari tahu? Paling sedikit sebanyak ini. 50 juta. Lihat tuh, kalian norak banget. Setidaknya 500 miliar. 500 miliar. Bilang dari tadi dong, dengan uang sebanyak itu, ibu dan aku masih peduli muka buat apa? Tapi orang kaya itu banyak akalnya. Sungai kecil, kamu yakin bisa dapat harta keluarga sungai? Ayahnya elegan sangat menghargai aku, dapat harta keluarga sungai. Itu cuma soal cepat atau lambat. Tapi, dia nggak suka sama kalian berdua. Kalau pertunangannya dibatalkan, pengorbananku jadi sia-sia. Aduh, coba lihat. Ini semua salah kami. Tenang saja, Lali. Aku akan minta maaf padanya. Kita harus tunjukkan sikap ya. Kita harus bikin dia berubah pikiran tentang keluarga. Puas. Kita bujuk dia sampai nurut banget. Dia harus kasih ganti rugi ke keluarga lu kita. Pengorbanan Xiao Xuan besar sekali. Kita harus paksa keluarga Shen sebelum menikah. Keluar banyak uang. Tuan Shen, benar saja sesuai dugaan Anda, orang tua Lu Chuan tadi cuma berpura-pura. Ini baru benar-benar, kalau atapnya miring, bawahnya ikut miring. Satu lahir dari kalangan rendahan, tak ada gunanya. Menghalalkan segala cara dan numpang naik lewat perempuan. Orang tuanya juga pasti bukan orang baik. Lihat saja. Aku akan membuat mereka membayar mahal. Besan, barusan kami salah paham soal niat baikmu, kami benar-benar minta maaf. Pernikahan ini, kami 100% setuju. Bisa jadi besan keluarga Sen itu kehormatan bagi kami. Tenang saja. Nanti aku pasti akan memperlakukan Yating seperti anak kandungku sendiri, bahkan lebih dari anak kandung. Akan lebih baik lagi. Iya. Soal ganti marga.
Kalian nggak keberatan? Pakai marga Sen bagus. Kami bertiga sudah sepakat. Semuanya suka marga itu. Bagus sekali. Kalau soal masuk ke keluarga istri, Kami bukan orang kolot. Zaman sekarang, itu hal biasa. Jangankan Xiao Chuan yang masuk ke keluarga istri. Kami bertiga pindah ke rumah keluarga Sen pun, sama sekali nggak keberatan. Iya, benar. kalau kalian bilang begitu, berarti urusan sebelumnya kita anggap selesai. Pernikahannya lanjut. Terima kasih, Ayah. Jangan senang dulu. Aku juga sudah menyiapkan kejutan untuk kalian. Karena kalian mau menikah. Kutuskan untuk membelikan rumah pengganti. Untuk sungai Kessel dan Onggun. Kualitas hidup putriku setelah menikah tidak boleh menurun. Tuan Hutan Dalam. Saya perkenalkan proyek perumahannya untuk kalian. Perkenalkan padaku, pencahayaannya paling bagus, arahnya paling bagus. Villa dengan lingkungan terbaik, feng shui-nya juga harus bagus. Chuan Sen. Villa nomor 1, 5, 6, dan 8 semuanya sesuai permintaan. Unit terbaik kami, harganya sekitar 6 juta. Sekali beli 6 juta. Xiao Kuan. Kita pasti untung, tak akan rugi. 6 juta, rumah seharga ini dipakai buat asal-asalan padaku? Sudah kubilang, aku mau yang terbaik. Kalau tak paham, ganti saja orang lain. Maaf, Tuan Sen. Sebenarnya ada villa 10 juta, tapi sudah dipesan. 10 juta, lumayanlah buat ditinggali. Begini carry jalan. Berapapun biayanya. Aku maunya yang itu. Ini. Pihak sana sudah bayar uang muka, saya benar-benar tidak bisa. Maf, Tuansen, Salbarubelum Pam, Karameniazati. Soal ini, biar saya yang cari jalan. Tapi, Arga Kesluruania perlu disesuaikan jadi 20 juta. Karena pihak klien, uang ganti rugi harus Bapak yang bayar. Uang bukan masalah. Rumah pengantin untuk putri dan menantu saya harus yang terbaik. Orang tua bangka ini ternyata benar-benar rela keluar uang demi putrinya. Tak disangka, setelah susah seumur hidup. Sekarang dia bisa hidup seperti orang kelas atas berkat putranya. Pembayaran kartu gagal. Maaf, Sen, kartu Anda tidak bisa dipakai. Mana mungkin? Aku baru pakai ini 2 hari lalu. Apa mesin kartumu yang bermasalah? Pak Sen, mesin kartu ini sudah dipakai pelanggan lain, jadi tidak ada masalah. Makin di Piakanda. Système Belakang, Bank Sedang Gongon. Kalau begitu, coba ganti kartu lain. Aku cuma bawa 1 kartu. Pak Sen, coba lihat, menantu Anda bawa kartu atau tidak? Kalian satu keluarga, pakai kartu siapapun sama saja. Nanti saat pulang, transfer ke dia. Aku tidak punya uang. Sudahlah. Jangan bikin menantuku susah. Aku juga bukannya nggak punya uang. Rumah ini bantu pesan dulu buat kami. Lain hari aku datang buat... Iya, ini bisa. Tuan Sen, ini nggak sesuai aturan. Saya sudah beli banyak rumah di tempat kalian. Masa kalian nggak punya kepercayaan pada keluarga Sen? Tuan Sen, ini nggak bisa, karena besok hari yang sudah dijanjikan dengan pelanggan buat tanda tangan kontrak. Hari ini uang ganti rugi ini harus ditransfer balik ke pelanggan dulu. Rumah sebagus ini terpaksa harus diberikan ke orang lain. Nanti kalau ada yang bagus, kita beli lagi. Nggak bisa begitu. Atau kita patungan dulu buat beli rumahnya. Keluarga Sung begitu kaya, pasti nggak bakal ingkar sama kita. Iya, benar. Pak, Bu, ini 20 juta, bukan 2.000. Dari mana kita punya uang sebanyak itu? Aku sama ibumu akan keluarkan semua tabungan, lalu peti mati yang disiapkan di kampung juga kita jual. Uang simpanan terakhir juga kita keluarkan, paling cuma ada 500.000. Iya, 500.000. Segini juga nggak cukup, kurangnya jauh banget. Xiao Chuan, kamu pinjam ke rentenir. Kita harus lagi panas. Kalau beberapa waktu lagi dia berubah pikiran gimana?
Baik, aku akan pinjam uang ke rentenir. Aku pergi sekarang juga, telepon buat jual peti mati. Ayo, ayo, ayo. Kabotahin dan Kezarakahin. Akan membuat kalian hancur sendiri. Selamat ya, Tuan Sen. Menantumu yang begitu tahu diri, sudah jarang sekali. Sangay Kessel. Kau memang menentuku yang baik. Setelah Yating pulang, aku akan suruh dia mengganti rugimu 2 kali lipat. Boletania, Ruma ini didaftarkan Atanama siapa? Atas namaku. Kenapa? Xiao Chuan, Yating belum daftar nikah. Kalau ditulis atas nama Xiao Chuan, itu jadi harta sebelum nikah. Kalau nanti kamu jual rumah lalu kabur, aku mau cari kamu kemana? Aku. Nanti setelah kalian resmi nikah, baru rumah ini kupindahkan ke nama kalian. Apa? Keluarga Shen seharta itu, masa masih mengincar uang sekecil ini darimu? Kalau kalian tak mau, sudahlah. Rumah ini tak use a dime bill. Tak ada yang memaksa kalian. Yang dia bilang masuk akal. Uang segini, keluarga Shen tak bakal melirik. Ayah dan ibu tadi sudah menyinggung dia. Dia tak mempermasalahkannya, aku tak bisa membuatnya tak senang lagi. Yah. Maksudku bukan begitu, sekarang juga aku pergi gesek kartu. Silakan ikut saya untuk mencatat data pembelian. Bagus sekali. Ayah. Sudah selesai. Baik. Semuanya sudah siap, tinggal langkah terakhir. Masih ada apa lagi? Tenang saja, tidak perlu bayar. Memindahkan makam leluhur. APA. Pindah makam leluhur siap. Omong kosong. Bukan makam leluhur keluarga Sen yang aku sudah minta orang menghitung feng shui makam leluhur keluarga. ITU Burton Tengen. Harus dipindah. Tidak bisa. Memindahkan makam leluhur durhaka besar. Sama sekali tidak. Benar. Ini menyangkut masa depan keluarga Surya. Soal ini tak bisa ditawar. Aku sudah carikan kalian makam yang bagus. Tempat makam yang bagus. Ayah. Aku dengar makam leluhur keluarga Surya di Taman Makam Angkasa, yang terbaik di kota sungai, 1 meter perseginya harganya puluhan juta. Tempat bagus yang dia maksud kemungkinan besar di sana. Kalau memang benar tempat yang kau bilang itu, aku bisa pertimbangkan. Chem. Tempat yang kamu bilang. Di mana letaknya? Tempatnya tidak penting. Yang penting feng shui. Dulu aku tidak percaya soal Keluarga Sung selalu rugi dalam usaha APA pump. makam leluhur dipindah ke Taman Makam Anling, peruntungan tiba-tiba membaik. Lihat. 如今宋家的处境就是陆家的未来。 Pak, aman. Memang Taman Makam Anling. Yang kamu bilang masuk akal, tapi aku tetap ingin tahu dulu. Mau dipindah kemana? Pemakaman Anling. Pak. Kami bersedia memindahkan makam leluhur. Maksudnya apa? Bukannya ke pemakaman Anling? Tadi belum selesai bicara, sudah dipotong Xiao Chuan. Yang mau kukatakan adalah pemakaman Anling. Peternakan ayam di sebelahnya. Ah, bukan. Kau cuma mempermainkan kami? Feng Shui jelek, itu omong kosong. Iya, iya. Ayah bilang pindah makam leluhur, kami setuju, tapi tempat ini, Tentu saja ini tempat bagus. Makam leluhur keluarga Sen di Taman Makam Anling. Konon katanya, pegunungan di Taman Makam Anling seperti naga, dijaga naga. Rezeki keluarga Sen jadi lancar. Sayangnya, keturunan kami tipis. Kata peramal, perlu naga dan burung hong. Baru keluarga Shen kami diberkahi penerus. apa hubungannya dengan peternakan ayam? Benar. Ayam ini, bukankah itu burung hong? 1 naga, 1 burung. 2 leluhur keluarga. Semoga memberkati keluarga Cendana agar keturunannya banyak. Tidak bisa. Memindahkan makam leluhur batas toleransi di peternakan ayam. Aku tidak bisa terima. Benar. Kalau kalian tidak mau, ya sudah. Tuan Sendana. Ada kontrak darat yang perlu anda tanda tangani. 3 miliar? Kita bakal kaya.
Kangaroo's cater. Rumah mewah 8 juta yang kuberikan padamu. Bagaimana orang tuamu tinggal di sana? Sangat baik. Orang tuaku bilang pencahayaannya bagus. Tata ruangnya nyaman, tinggal di sana enak. Mereka juga tiap hari selalu menyuruhku mengundang Anda ke rumah kalau sempat. Direktur Sen, terima kasih banyak. Itu yang pantas buatmu. Kau harus tahu. Meski keluarga Sung kaya, uangnya dipakai buat orang yang pantas. Iya, benar. Orang yang sama sekali tak mau berkorban. Tak pantas dapat sepeser pun dari keluarga Sung, soalnya harta keluarga Sung bukan datang begitu saja, benar, kan? Quan Kessel. Ya. Ayah. Orang tua bangka ini susah dibohongi. Gimana kalau kita tahan, pindahi makamnya dulu baru pikir lagi. Menurutku si keluarga Sen mulai nggak senang. Sekarang jangan cari gara-gara sama dia. Betul. Harta keluarga Sen jauh lebih banyak dari yang kita bayangkan. Kendali ada di tangannya. Kita cuma bisa nurut dulu. Kalau uangnya sudah berhasil kita tipu. Hajar dia lagi yang benar. Cuma bisa begini. Aku setuju pindah makam. Ayah. Kami sudah mengikuti permintaan Anda, memindahkan makam leluhur ke tempat yang ditentukan. Pong Peipan Arwanya. Sebagai penghormatan dan penenangan bagi leluhur, para keturunan Harus bersujud dan berlutut di hadapan Peipan Arwa. Ya. Di usiaku yang setua ini, aku belum pernah sehina ini. Ayah, ini semua demi kemuliaan dan kekayaan kita nanti. Ayah. Sudah diselesaikan sesuai permintaan Anda. bagus. Selama 3 hari 3 malam ke depan, kalian tetap di sini, bersujud dan berlutut dengan khusyuk. Apa? Aku lupa memberitahu Adat Keluargasen. setelah makam leluhur dipindah, harus bersujud di depan papan arwah 3 hari 3 malam. Makan vegetarian dan berjab. Ini menyangkut nasib keluarga Sen. Harus sungguh-sungguh saleh, sedikit pun. Tak boleh bermalas-malasan. Kamu. Ayah. Tinggal selangkah terakhir. Kalau tak tahan sekarang, semua sia-sia. Tahan sedikit lagi. Benar-benar. Ayah. Kami pasti akan berlutut tulus. Kalau begitu, mulai saja. Nikmati baik-baik siksaan kalian selama 3 hari. Tua bangka. Begitu aku dapat semua harta keluarga Sen. Semua penghinaan yang kuterima pasti akan kubalas padamu. Membuatmu sengsara. Merampas warisan keluarga tanpa ahli waris. Cepat, cepat, cepat. Keluarga ini demi uang, benar-benar tahan juga ya. Aku malah ingin lihat. Demi harta dan uang. Sampai sejauh mana mereka bisa melakukannya. Ibu anak ini capek dan lapar. Benar-benar sudah tak tahan. Bu. Aku juga lapar. Orang tua bangka ini. Katanya suruh kita makan sayur dan jaga duka di sini. Sampai sekarang, makanan pun belum diantar. Tenang. Aku punya cara. Pak, ini yang ayah bilang cara. Makan pakan ayam. Kalau ayam bisa makan, kenapa kita nggak bisa? Nak, makan sedikit saja. Kita masih harus bertahan sehari lagi. Sudahlah. Bagaimanapun, lebih baik daripada kelaparan 3 hari. Siapa itu? Jangan mencuri milikku. Kupukul kalian bertiga. Berhenti, jangan lari. Berhenti, jangan lari.
Berhenti. Kulihat mau lari kemana kalian. Jangan lari. Berhenti, berhenti. Jangan lari. Berhenti. Kulihat mau lari kemana kalian. Berhenti. Kulihat sekarang kalian mau lari kemana lagi. Kuhajar kalian bertiga. Ayam hari ini enak banget. Lukman. Batas 3 harinya sudah habis. Cepat bayar uangnya. Nagih apa? Bukannya aku nggak mau bayar kamu. Kasih waktu sehari lagi. Sehari lagi. Kembalikan 100.000 beserta bunganya. Kau bilang cuma sehari. Sehari lagi aku datang menagih. Baik, baik, baik. Sungay Kessel. Ayah, waktunya sudah tiba, ada makanan. Cepat, 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 cepat. Ayah. Akhirnya kamu datang juga. Kami sudah bersujud 3 hari. Lihatlah, demi menyelesaikan tugasmu, kami jadi begini. Orang di dalam bukan cuma tak memberi kami makan. Mereka juga memukuli kami hingga begini. Lihatlah. Sudahlah. Ujian keluarga Sung, kalian semua dianggap lulus. Syukurlah, ayah. Yating pulang besok. Ayah, kapan kita atur pernikahan kami? Iya, iya, iya. Besok saja. Semuanya sudah kusiapkan, tinggal tunggu Yating pulang. Pas sekali. Besok ulang tahunku. Jamuan menantu masuk, dirusak keluarga lu kalian. Mumpung ada jamuan ulang, sekalian adakan pesta pernikahanmu dengan Yating. 2 kebahagiaan datang sekaligus. Benarkah? Bagus sekali. Terima kasih, ayah. Setelah menikah dengan Yating, pasti akan berbakti. Jangankan menyajikan teh dan air. Bahkan mencuci kakimu pun kami mau. Baiklah, kalian juga sudah capek. Pengurus Yo, antar mereka pulang dengan mobil. Silakan. Bersiaplah baik-baik. Baik. Direktur Cendana. Langkah berikutnya. Apa Anda sudah pikirkan cara menghadapi mereka? Tinggal dia saja, masa belajar tertutup resmi selesai. Aku akan menelepon Ratna Anggraini. Halo, suamiku, sangat merindukanmu. Belajar di sini sudah selesai, besok aku pulang. Aku juga merindukan. Kau masih ingat besok hari apa? Tentu, ulang tahun ke-60 ayahku. Kau mau tampil bagaimana di depan ayahku? Pesta ulang tahun ayah harus dibuat besar-besaran. Aku sudah siap. Terima kasih, suamiku. Tunggu aku pulang, ku beri hadiah besar. Baik. Aku sudah menyiapkan satu untukmu. Kejutan besar. Ayah. Cuci kaki. Ayah. Ya, tekanannya pas, kan? Pas sekali. Ya, kalau ayah suka, nanti tiap hari aku cuci kaki ayah. Anak baik yang berbakti. Besok, setelah kau resmi jadi menantu keluarga Sen, semua milik keluarga Sen akan jadi milikmu. Ayah. Aku pasti akan mencuci kaki ayah seumur hidup. Tempat ini lumayan juga. Busuk banget, kenapa bau tahi ayam? Kau tahu apa? Ini namanya bau uang. Keluarga Darat sebentar lagi mau masuk keluarga kaya.
Mulai sekarang, kalau bicara sama kami, yang sopan. Kalau anakku sampai kesal, yang pertama diputus itu kerjasama dengan kalian. 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Nanti ambang pintu rumah kita. Bakal diinjak sampai jebol. Sungay Kessel. Di acara hari ini, jaga sikapmu. Kau jadi istri resmi dari posisi simpanan, itu memang bukan sesuatu. Jangan bikin keluarga Shen malu di pesta. Ya. Pak, apa Yating sudah pulang ke tanah air? Halo. Aku sudah turun dari pesawat. Pak, apa Yating sudah pulang? Suara ini? Sayang, kamu lagi sama siapa? Sayang, kamu sama siapa? Aku di tempat pesta. Itu tamu yang sedang bicara. Kau tidak kenal. Oh, tak mungkin sekebetulan, cuma suaranya mirip saja. Pasti aku salah dengar. Pestanya sebentar lagi mulai. Aku akan suruh orang menjemputmu di bandara. Sungay Kessel. Pesta hari ini adalah kejutan untuk Yating. Sebelum dia datang, jangan sampai dia tahu. Ayah, tenang saja. Aku pasti tidak akan bilang. Aku ada urusan, keluar sebentar. Layani tamunya baik-baik. Zhao Yating tiba di bandara, kirim orang untuk menjemput. Baik, Tuan Shen. Orang tua dan kerabat Zhao Yating juga sebentar lagi sampai. Panggungnya sudah siap. Pertunjukan bagusnya dimulai. Ya ampun. Ruang pestanya benar-benar mewah. Hei, kalian lihat nggak? Ini pesta ulang tahun ke-60 yang disiapkan menantuku buat aku. Yating memang pintar cari suami. Keluarga Zhao, kalian bakal menikmati berkah seumur hidup. Kalian orang kampung dari mana? Siapa yang suruh kalian masuk? Kalian kampung dari mana? Siapa yang suruh kalian masuk? Kalian kira ini rumah kalian? Lihat tuh. Sepatumu bawa lumpur sebanyak itu. Lantaiku jadi kotor. Kamu mau ganti rugi? Aku sengaja nginjek. Memangnya kenapa? Mau apa kamu sama aku? Dikasih muka malah nggak tahu diri, ya? Kalau masih nggak pergi, jangan salahkan aku kalau kasar. Kamu mau kasar sama aku juga bisa kasar sama kamu. Aku suruh ayam keluar. Mematuk wajahmu. Ini pesta ulang tahun ke-60 disiapkan menantuku buat aku. Bukan, dasar bajingan, berani usir aku. Zini, Zini. Coba sentuh aku. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini pesta pernikahanku. Dan pesta ulang tahun ayah mertuaku. PAK tua. Ini benar pesta pernikahan. Tuan Sendan. Pengantin di poster itu bukannya putrimu? Ya ampun, benar juga. Si Yating diam-diam cerai dari kami? Nggak mungkin, menantu kami muda dan sukses. Sekarang dia bahkan jadi presiden direktur beberapa perusahaan multinasional, putriku nggak mungkin cerai darinya. Aku tanya, sebenarnya kamu ini siapa? Kenapa putriku punya foto nikah denganmu? Putrimu? Ini istriku, Chow Yating. Aku ayahnya Chow Yating. Aku ayahnya Chow Yating. Kamu ayahnya Chow Yating? Terus kenapa? Nggak mirip, bukan kamu? Lihat baik-baik, lihat kami berdua. Kami seperti dari satu cetak. Yang sama. Memang agak mirip juga. Ngapain bengong? Cepat pergi dari sini. Cuma wajahnya saja yang mirip. Yating itu putri orang kaya. Ayahnya pasti nggak mungkin petani tua miskin yang badannya bau melarat begini. Kencing lalu lihat wajahmu sendiri. Muka miskin, berani ngaku-ngaku jadi calon mertuaku. Pergi sana. Makhluk liar dari mana kamu? Orang tuamu nggak ngajarin kamu cara ngomong yang baik? Berani-beraninya kamu mukul aku. Berani kamu mukul orang. Aku kasih tahu, anak perempuanku dan menantuku bukan orang sembarangan. Tunggu. Nggak ada waktu buat ribut sama kalian, para sampah. Cepat pergi dari sini. Pa.
Mau suruh aku pergi? Mimpi. Aku bakal lawan kamu sampai habis. Nggak ada keadilan. Kalian sudah keterlaluan menindas orang desa. Pesta hari ini. Sama sekali tak boleh ada yang Kalau si tua bangka itu marah, urusan saham jadi susah. Baik. Satpam. Dua orang pembuat onar ini. Hajar habis-habisan, lalu seret keluar. Director Son. Cara Anda benar-benar hebat. Mereka sudah saling baku hantam. Jangan buru-buru. Baru pembuka. Menu utamanya nanti. Hai. Coba kulihat siapa yang berat. Nanti menantu direkturku datang, kalian bakal kubuat bayar mahal satu persatu. Kamu. Sebenarnya siapa orang pentingnya? Kalau salah pukul, seumur hidup kita juga nggak sanggup ganti rugi. Ayo, kita lihat. Bukan aku mau ngomong. Kalian ini mau apa? Sungai kecil. Ada apa ini? Ayah. Beberapa orang kampung datang bikin ribut di sini. Sudah diusir tetap nggak mau pergi. Ngapain bengong? Cepat lakukan. Maju dong. Lihat. Ini. Ambil sini. Hari ini hari bahagia besar putraku. Kalau gara-gara kalian pesta nikah jadi berantakan, akan kukuliti kalian. Oh. Berani juga kalian songong padaku. Hari ini akan kuberi pelayaran kalian. Sekumpulan anjing yang memandang rendah orang, biar kalian tahu. Berapa mata Raja Kuda? Aku hajar kau, manis kecil. Persetan denganmu. Berani-beraninya memukul istri. Persetan sama kamu. Berani-beraninya kamu pukul anakku, kutampar kamu. Ku beritahu, kamu ini bocah tengil. Berani-beraninya kamu. Aku haya kamu. Kalian berdua keroyok satu orang. Berhenti. Berhenti. Kalian sedang apa? Yating, akhirnya kamu pulang. Dua orang ini menyamar jadi ayah dan ibumu. Mau diapakan ini? Yating, cepat beres-beres. Bajingan penindas ini mukul kami, marahi, bahkan mau usir kami. Yating, dia juga mukul ayah ibuku. Ada apa? Kamu kenal mereka? Yating, bilang siapa kami. Yating, ngomong dong. Cepat bilang. Hai, ya. Ngomong dong. Kasih tahu dia siapa kami. Ngomonglah. Kamu ngomong dong. Yating, cepat bilang ke dia. Jawab dong. Aduh, sudah, jangan ribut. Kok kamu bisa ada di sini? Ayahmu bilang akan adakan pesta pernikahan susulan untuk kita, supaya aku kasih kejutan buatmu. Pernikahan apa? Kapan aku pernah setuju menikah sama kamu? Ayahmu. Ini sebenarnya ada apa? Yating. Kenapa kamu panggil dia ayah? Dia memang ayahku. Kalau bukan ayah, panggil apa? Tidak benar. Tidak, kalau dia ayahmu, lalu orang itu. Kita ditipu orang tua bangka itu? Hah, tidak mungkin. Ini tidak mungkin, Yating. Yang kamu bilang ini tidak benar? Kenapa kamu sebodoh itu? Masa hal ini saja tertipu? Bukan itu sebenarnya siapa yang menipu kita itu? Siapa dia? Berani menipu pakai nama ayahku. Kalau sampai kutemukan dia, pasti akan kubuat dia. Itu aku. Bagaimana mungkin dia itu Sen Yanzi? Jangan-jangan gawat. Dia sudah. Hubungan dengan lucuan. Semua ini jebakan yang dia atur. Kau mau apa dariku? Suamiku. Suamiku, dengarkan penjelasanku. APA, ini. Yating. Dia suamimu? Suamiku, dengarkan penjelasanku. Kenapa, kau takut apa? Kejutan yang kusiapkan. Kau tidak suka? Suamiku. Aku salah.
Maafin aku, dulu, apapun salahku, kamu selalu maafin aku. Nanti pas aku akan sungguh minta maaf. Jangan bikin aku muak. Zhao Yating, Kamu cuma murid miskin yang uang sekolah pun. Aku yang membiayai kamu sampai lulus kuliah. Ngasih sumber daya terbaik dan kesempatan belajar. Bahkan keluar uang buat bukain perusahaan. Biar kamu hidup mewah atas orang. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Nggak tahu malu. suamiku. Aku salah. Kamu menikmati kemuliaan yang kuberikan. Tapi malah pakai uangku. Buat pelihara lelaki simpanan. Mobilku. Kamu jadikan ranjang selingkuh. Kau jadikan rumah ini medan hidup asal-asalan. Bahkan kantor jadi tempat berbuat seenaknya. Lalu pulang bawa anak dalam perut. Begini caramu membalas. Apa? Cao Yating, berani selingkuh, merasa sayapmu sudah kuat? Kamu, dasar tak tahu malu. Kau tak punya malu, tapi aku masih punya. Ayah, ibu. Aku sudah tahu aku salah. Ternyata dia benar-benar suami Citra Anggun. Anggun. Apa dia salah bicara? Kamu nona besar keluarga Surya? Bukannya kamu punya beberapa perusahaan terbuka? Bukannya kamu direktur wanita kaya raya? Bukannya dia menantu numpang? Cepat jawab aku. Diam. Ngapain teriak-teriak? Nona besar. Direktris wanita, kekayaannya miliaran. Zhao Yating. Kamu jago membanggakan diri. Sayang, aku tahu aku salah. Semua salahku karena terlalu gengsi dan gelap mata. Kamu mau menghukum aku bagaimanapun boleh, asal kamu bisa memaafkanku. Selesai, semuanya habis. Aku mempertaruhkan semua hartaku. Ternyata aku malah ketemu penipu sejati. Zhao Yating, beraninya kamu menipuku. Aku buta sampai mencintai orang miskin sepertimu. Lihat ulahmu ini. Membuat Xiao Chuan bersujud di depan umum, malu besar. Bahkan ikat saluran, ganti marga, pindah makam leluhur dilakukan. Bahkan keluarga Lu kami juga jadi korban. Ikut kena sial, sampai terlilit rentenir. Dosa besar. Benar-benar dosa besar. Dosa besar. Kembalikan uangku. Kembalikan pokok beserta bunganya. Diam. Diam. Kau berani menyalahkanku? Kaulah yang dulu merayuku, makanya aku hamil. Kau bahkan menyuruh suamiku, hubungan kita ketahuan. Kau bikin aku celaka. Dulu siapa yang ngeluh di depanku? Bilang suamimu kurang liar? Bahkan bilang tanpa pengaman baru lebih nikmat. Sekarang ada masalah malah nyalahin aku. Kau masih punya malu atau enggak? Kau apanya? Kau bilang sudah cerai, kau bakal bersamaku. Mana mungkin aku buru-buru ke rumahmu? Kau bikin usahaku sia-sia. Jangan harap bisa enak juga. Kau kira suami presiden direktur ini bakal cinta padamu? Sayang. Maaf. Aku tak seharusnya hilaf dan rela seumur hidup di sisimu untuk menebus. Aku tahu kau paling mencintaiku dan tak bisa hidup tanpaku. Sinta. Zhao Yating. Perempuan kotor sepertimu. Sekali kulihat saja aku sudah muak. Kalau kau tidak benar-benar mencintaiku, kenapa kau repot-repot mengadakan pesta ulang tahun besar untuk ayahku? Benarkah? Kepala Pelayan Cakrawala. Jamuan cerai istri. Jamuan cerai istri. Kau mau menceraikanku? Barang kotor bikin aku jijik. Suamiku, kali ini aku benar-benar tahu aku salah. Janji tak akan. Sebelum selingkuh, harusnya sudah memikirkan akibatnya. Pernikahan ini pasti bercerai. Aku tidak akan bercerai, sampai mati tidak. Selama aku tidak tanda tangan, selamanya aku tetap istrimu, istrinya Sen Yanzi, menantu keluarga Sen. Sayang sekali. Kau sudah menandatanganinya. Apa? Tuan Sen membelikan beberapa kompleks apartemen baru. Silakan tanda tangan. Dia benar-benar memberiku kejutan sebesar ini. Yang kau suruh aku tanda adalah surat perjanjian cerai.
Yang kau suruh ku tanda tangani itu surat cerai. Sayang, aku cuma hilaf. Aku sama dia cuma main-main. Yang kupedulikan selamanya cuma kamu. Sayang, hubungan kita bertahun-tahun. Nggak bisa sekejam ini. Hati nurani? Waktu rebahan dipelukan wanita simpanan dan selingkuh, kenapa nggak ingat hati nurani? Kamu pakai uangku. Beliin rumah dan mobil untuk wanita, kenapa nggak bicara soal hati nurani? Saat kau merencanakan memindahkan asetku. Kenapa kau tak ingat hati nurani? Dia tahu semuanya. Sudahlah. Lagi pula dia tak bisa berbuat, paling parah ya berpisah total. Cerai ya cerai. Aku punya cek puluhan juta darimu, juga banyak rumah dan tanah. Oh ya, perusahaan yang kau berikan padaku nilainya lebih dari 1 miliar. Aku bisa hidup tanpa khawatir, hidup mewah. Hidup mewah, kau tahu tidak perjanjian cerai itu? Dibuat rangkap 2. Tapi kamu, Malah tanda tangan 6 kali. Apa maksudmu? Ani, semua aset yang dulu pernah kuberikan padamu. rumah, mobil, Perusahaan, tabungan. Semuanya sudah dialihkan atas namaku. Senyanji, kamu hina. Permainan selesai. Jaga dirimu baik-baik. Suamiku. Suamiku, aku salah. Suamiku, aku salah. Suamiku, mulai sekarang aku tak akan bikin kamu marah lagi. Kita mulai lagi. Atas dasar apa kamu pikir? Aku mau orang yang selingkuh. Perempuan hamil anak orang lain. Suamiku, aku. Yang selalu kucintai itu kamu, asal kamu maafkan aku. Sekarang juga aku akan gugurkan anak ini. Demi uang. Sampai anakmu sendiri pun tak kau mau. hatamu, Lebih kejam dari yang kubayangkan. Menantu laki-laki. Menantuku yang baik, kami minta maaf padamu. Aku gagal mendidik anak perempuanku. Kalau mau marah, marahlah padaku. Kalau saja Zhao Yating tahu batas. Hari ini, dia tak akan berakhir begini. mencelakai orang lain dan diri, sampai menyeret kalian juga. Kalian, Anggap saja sia-sia membesarkannya. Dasar bodoh kamu. Kartu sebagus ini kau mainkan sampai berantakan. Kau mau bikin aku marah, ya? Mulai hari ini, aku tak punya anak perempuan sepertimu. Pergi. Ayah. Ibu. Kunci mereka berdua, jangan biarkan keluar mencelakai orang lain. Satu rumah bau menjijikkan, ayo cepat pergi. Nanti kalau disambar petir, jangan sampai kami ikut kena. Saudara sungai, saudara sungai. Saudara sungai, sekarang aku sudah bercerai. Kita bisa resmi bersama. Dulu aku belikan rumah daratan untuk lucuan, mobil, dan juga kasih dia banyak uang. Dia pasti tidak akan meninggalkanku dan anak ini. Siapa yang mau bersama kamu? Maksudku. Memang pantas buatmu. Sekarang kamu sudah tidak punya apa-apa. Nama baikmu juga sudah hancur. Dengan apa kamu pantas untuk anakku? Si, ku beritahu ja. Barang tak diinginkan keluarga lain. Keluarga Darmawan juga tak akan menerimanya. Kak Cuan, aku masih mengandung anakmu. Apa kamu tega bahkan tak mengakui anakmu sendiri? Zarayanti, lupakan saja ucapanmu barusan. Kak Cuan, ucapanku tadi agak keterlaluan, tapi itu cuma akal sementara. Bukan dari hatiku. Demi anak ini, mari kita mulai lagi. Nanti akan sepenuh hati. Hanya untukmu seorang. Nak, kamu sudah disteril. Anak dalam kandungannya itu satu-satunya anakmu, bagaimanapun juga. Harus melahirkan anak itu dulu, benar. Itu satu-satunya keturunan keluarga Darmawan, harus tetap di keluarga Darmawan. Setelah anaknya lahir, kita singkirkan ibunya, sisakan anaknya. Oke.
Pak, penagih utang menelepon. Gimana? Ini semua salah perempuan ini. Celaka sendiri belum cukup. Malah menyeret keluarga lu ikut menanggung. Kau, perempuan sialan. Semua gara-gara kau, kami sampai pinjam utang lintah darat. Habis ini, bagaimana kami mau hidup? Lu cuan, bayar utangnya. Berani-beraninya kau tutup teleponku? Bayar utangnya? Kakak Bao, aku salah. Aku nggak punya uang. Uangku sudah kena tipu. Nggak punya uang? Kalau hari ini uangnya belum ada, kubunuh satu keluargamu. Jangan, Bang Macan, kami bukan sengaja nggak bayar. Kasih kami waktu, pasti bayar. Iya. Kami nggak punya waktu dengar omonganmu. Kalau nggak bisa bayar, kami copot dulu satu tanganmu buat ganti bunganya. Biar kamu kapok nunda lagi. Pegang mereka buatku. Kalau berani melawan, hajar sampai babak belur. Kamu bisa sampai utang rentenir? Mana uang yang kuberikan padamu? Semua gara-gara si Marga Surya itu. Dia pakai berbagai cara buat ngambil uangku. Aku bukan pinjam rentenir. Mobil dan rumahku juga sudah kujual. Semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, tak mungkin aku kena jebakan si Marga Surya itu. Uangnya juga sudah habis dikuras. Kalau mau nyalahin, salahkan dirimu bodoh. Uangku harus kau kembalikan. Kau mau uang? Tanya si Marga Surya itu. Aku tak punya uang. Ngapain teriak? Diam semuanya. Sekarang, juga. Entah bayar uang. Atau Bayar pakai nyawa. Kakak Macan, tolong ampuni aku kali ini. Ampuni aku. Kakak Macan, atau pakai perempuan ini buat bayar utang saja. Dia genit banget. Kalau cari uang dari dia, pasti nggak rugi. Apa yang kau bilang? Kau mau jadikan aku buat bayar utang? Kau mau jadikan aku buat bayar utang? Kau masih manusia atau enggak? Di perutku ada benih keluarga dermawan kalian, tapi kau malah. Cih, kehidupan pribadimu berantakan, siapa yang tahu anak dalam kandunganmu itu anak haram? Apa yang kau bilang? Aku benar-benar buta sampai mau melahirkan anak buat orang sepertimu. Perempuan, percaya kalau kubunuh kamu? Bajingan yang berubah muka, kalau berani pukul sini. Memangnya kukira aku nggak berani? Cuy. Kamu benar-benar berani mukul aku? Dasar perempuan busuk. Nak, kamu nggak apa-apa kan, nak? Tolong aku. Astaga, kali ini keluarga daratan benar-benar bakal punah. Senang banget nontonnya, ya? Hajar keras-keras, bereskan keluarga yang gak tahu balas budi ini. Jangan pukul lagi. Berhenti. Tiga hari, aku datang 3 hari lagi menagih utang, kecuali kau sembunyi di istana Raja Akira. Kalau tidak, sampai kugali tanah sedalam apapun. Tetap bakal kukari kau keluar buat kukasih ke anjing. Eo. Balasan ini datang terlambat. Tapi tidak pernah absen. Nyonya Chao, kami turut menyesal. Anak Anda tidak bisa diselamatkan, karena pendarahan hebat, rahimmu juga diangkat saat operasi.
Mulai sekarang, kamu sudah tidak bisa punya anak lagi. Ini semua salahku sendiri. Ini balasanku. Dia datang. Dia datang lagi, jangan mendekat. Aku tak punya uang, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku tak akan jadi simpanan lagi. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Pasang hidungnya, jadi kelihatan lebih bagus, kan? Sudah. Xiao Ruoro. Kemari, pakai bajunya. Ayah datang. Ayo, kita ke sana. Ternyata, bertemu orang yang tepat. Kebahagiaan sudah dekat.